Baici melihatnya dengan kilauan kelembutan di matanya. Ya, bertemu denganmu adalah kecelakaan terbesarku. Xiang Tu memalingkan kepala, merasakan campuran emosi. Xiang Tu, waktunya kamu tidur. Baici dengan lembut mengingatkannya. Dia melihat gua kosong dan bertanya, dan di mana kamu tidur? Baici berkata secara alami, aku akan berjaga di luar gua. Xiang Tu ragu sejenak, dingin di luar, kenapa tidak kamu datang dan tidur di tanah? Mata Baici berbinar, maksudmu kita tidur bersama. Jangan berpikir terlalu banyak. Dia langsung memotongnya, aku bilang kamu harus tidur di tanah. Baici mengeluarkan, oh, yang kecewa, tapi masih dengan patuh membawa jerami dan menyebarkannya di sebelah tempat tidur batu. Xiang Tu berbaring dan menyadari bahwa Baici terlalu dekat. Dia tidak bisa menahan diri untuk duduk. Jangan terlalu dekat. Baici berkata dengan ekspresi polos. Jika kamu jatuh, aku akan menangkapmu. Xiang Tu memutar mata dengan kesal. Aku tidur dengan sangat baik. Aku tidak akan jatuh. Xiang Tu berbalik dengan pasrah, tapi anehnya merasa sedikit lega. Benarkah? Kalau begitu aku akan berbaring di bawah untuk melindungimu dari angin. Baici berkata sambil dengan cepat menyebarkan jerami dan memindahkan beberapa batu untuk memblokir pintu masuk gua, hampir memblokir sebagian besar angin. Dia berbaring, membuka mata hitam cerah itu, menatapnya. Sudut mulut Xiang Tu berkedut. Di hatinya, dia mengutuk pria berotot ini. Kenapa dia bertingkah begitu lucu? Kenapa dia menyamar sebagai Hello Kitty? Dia jelas harimau ganas yang menyamar sebagai kucing. Dia berbaring membelakanginya, berusaha mengabaikan tatapan membakar itu. Tapi tatapan itu tampak memiliki substansi, membuat punggungnya terbakar. Keterlaluan, ini terlalu keterlaluan, Xiang Tu berteriak di hatinya. Pria binatang primitif yang belum pernah melihat wanita. Apakah kamu tahu itu ilegal di dunia ini? Setengah jam kemudian, dia akhirnya tidak tahan lagi dan duduk tiba-tiba. Sudah cukup kamu lihat. Baici berkata dengan ekspresi polos. Xiang Tu, aku orang dewasa. Jadi apa? Tatapannya dingin seperti es. Dia menunjuk kain penutup kulit binatangnya, merasa terzalimi. Kamu betinaku. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Wajah Xiang Tu menggelap. Jika kamu tidak bisa mengendalikan diri, keluar dan berdiri membelakangi aku. Tidak ada yang melihat siapapun. Bisakah kamu melakukannya? Baik, Baici dengan enggan berbalik, tapi di hatinya dia berpikir bahwa jantan yang berkualitas tidak akan pernah menghadap betina. Xiang Tu, melihatnya patuh, berbaring kembali. Mungkin karena seseorang menemaninya, dia tidur dengan luar biasa nyenyak. Namun, begitu fajar menyingsing, teriakan terkejut bergema di gua. Ah, dadaku. Xiang Tu memeluk kulit binatang dan memelototi Baici dengan marah. Baici berkata dengan ekspresi polos. Kamu jatuh sendiri, aku hanya menangkapmu sambil lalu. Xiang Tu tetap serius wajahnya, mengutuk di hatinya. Tidak tahu malu, orang ini pasti diam-diam memeluknya selama malam. Di bawah tatapan bersalah Baici, dia menggertakkan gigi. Xiang Tu, tenang dan jangan buat keributan lagi. Aku akan mengambil beberapa dahan untuk membangun kerangka. Xiang Tu bertanya, bingung. Kamu akan membangun kerangka untuk apa? Baici tertawa, untuk mengeringkan pakaian kulit binatang. Kamu hanya punya satu potong kulit binatang. Aku ingin membuatkanmu beberapa lagi. Hati Xiang Tu mengencang, tapi dia bertanya dengan suara keras. Apakah kamu juga tahu cara membuat pakaian? Baici menggaruk kepalanya. Sedikit, tapi pertama aku harus menggiling tulang dan kemudian berburu beberapa binatang dengan bulu bagus. Hari ini, aku akan memperbaiki gua dulu dan besok aku akan bersiap. Xiang Tu merasakan campuran emosi. Setelah ragu sejenak, dia bertanya, kenapa kamu begitu baik padaku?
Baici menggeleng. Kamu betinaku, dan apa yang telah kulakukan tidak cukup. Tapi aku belum setuju menjadi betinamu, kata Xiang Tu. Dia tersenyum seperti pemuda yang bersinar. Kamu akan menerima. Aku akan membuktikan padamu bahwa aku jantan yang dapat diandalkan. Xiang Tu membuka mulutnya, ingin mengatakan bahwa dia akan meninggalkannya, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Dia tidak yakin apakah dia masih punya keberanian untuk mengambil nyawanya sendiri. Baici, melihatnya diam, bangkit dan berkata, tinggal di sini. Aku akan mengambil beberapa dahan. Xiang Tu mengangguk diam, melihatnya memanjat pohon besar dan dengan paksa mematahkan beberapa dahan tebal. Bagaimana kamu akan membawa ini? Dia bertanya, mendekat. Baici menggoyang lumpur dari tangannya. Aku akan membawanya dalam bentuk binatangku. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Bentuk binatang. Seperti apa binatang naga? Akankah seperti naga ilahi 5 cakar dari mitos Cina? Baici tersenyum. Mundur sedikit. Xiang Tu mundur beberapa langkah, bergumam pada dirinya sendiri. Apakah bentuk binatangnya besar? Detik berikutnya, sinar matahari sepenuhnya terhalang. Makhluk hitam besar berdiri di hadapannya. Ujung ekornya yang ditutupi sisik tepat di kakinya. Itu benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Seluruh tubuhnya memiliki sisik hitam, cakar tajam di keempat kakinya, 2 tanduk panjang di kepalanya, dan sisik keras di sekitar mulutnya. Matanya, seperti lentera hitam besar, menatapnya dengan penuh harap. Xiang Tu terkejut, seolah melihat cermin panjang. Sayap ganda di belakangnya terbentang, menutupi langit dan bumi, seolah seluruh dunia ditelan kegelapan. Binatang naga, dengan keempat kakinya di tanah, tingginya 5 meter. Panjangnya hampir 10 meter. Ini adalah binatang terbesar yang pernah dilihatnya. Tidak heran orang ini bisa makan begitu banyak sekali makan. Xiang Tu, naik. Suara dalam binatang naga bergema seperti guntur. Xiang Tu melihat sisik halus dan berpikir, aku tidak bisa naik. Binatang naga terkekeh lembut, menggoyang ekornya, dan membungkusnya. Detik berikutnya, dia sudah duduk di atas sisik dingin. Baici, aku tidak punya apa-apa untuk dipegang. Akankah aku jatuh? Suaranya terdengar tegang. Jangan khawatir. Jika kamu takut, naik ke kepalaku dan pegang cakarku. Baici menghiburnya. Xiang Tu dengan hati-hati memanjat, tangannya memegang tanduk tebal naga, tapi hatinya lebih takut. Ini adalah penerbangan nyata tanpa sabuk pengaman. Jangan bergerak, dia berteriak. Baici baru saja menggeleng, membuatnya begitu takut sampai hampir melepaskan. Jika kamu berpegang erat, kamu tidak akan jatuh. Baici menstabilkan tubuhnya. Ayo cepat, Xiang Tu mendesak. Setiap detik di sini adalah siksaan. Baici meraih dahan dan dengan kepakan sayapnya, dia terbang pergi dalam sekejap. Rambut Xiang Tu berkibar liar dalam angin, memukul wajahnya dan menyakitkan sampai dia menggertakkan gigi. Pengalaman naik naga ini mengerikan. Ketika dia kembali ke gua, kakinya kram. Baici kembali ke bentuk aslinya dan memegang Xiang Tu yang kaku, berkata putus asa, bagaimana bisa kamu begitu takut? Apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Aku tidak akan pernah duduk di punggungmu lagi. Lidah Xiang Tu hampir tidak bisa lurus. Tidak, kamu betinaku. Di masa depan, kamu hanya bisa duduk di punggungku. Suara Baici tegas. Xiang Tu terkejut, tiba-tiba mengingat bahwa pemilik asli pernah duduk di punggung binatang lain. Dia sengaja memprovokasi. Maaf, sebelum kamu aku duduk di punggung orang lain. Siapa? Mata Baici menjadi dingin seolah dia akan menangkap seseorang detik berikutnya. Para pelamar dari suku sebelumnya. Aku kira Xiang Tu belum selesai berbicara ketika Baici tiba-tiba menerkam. Lama kemudian, Xiang Tu menutupi mulutnya yang sakit dan memelototinya dengan marah.
Ada apa denganmu? Baici menyeka ludah dari sudut bibirnya, menyipitkan mata, dan berkata, di masa depan, hanya aku, seorang jantan, yang bisa menyentuhmu. Kamu tidak boleh memikirkan orang lain. Apakah aku berjanji padamu? Ini pelecehan seksual. Xiang Tu menatapnya dengan mata terbuka lebar. Suara Baici keras. Tidak, kamu tidak akan. Xiang Tu tidak menunjukkan kelemahan. Kamu mengendalikanku. Mungkin suatu hari aku akan menemukan seseorang yang lebih kuat darimu. Tentu saja, aku akan memilih yang terkuat. Mata Baici menggelap. Tidak ada yang lebih kuat dariku. Siapapun yang berani menginginkanmu, aku akan membunuh satu yang datang. Xiang Tu mundur 2 langkah pada niat membunuhnya dan bergumam, kenapa kamu begitu dominan? Aku bukan milikmu. Baici melangkah lebih dekat. Kamu milikku sekarang. Jangan katakan hal-hal yang membuatku marah di masa depan. Aku tidak akan menyukainya. Xiang Tu berbalik tanpa takut. Lalu kamu tidak peduli apakah aku bahagia atau tidak. Baici melihatnya, menghitung bagaimana menjinakkan betina liar ini. Ekspresinya tegas. Selama kamu memiliki aromaku, jantan lain tidak akan berani memikirkanmu. Apa-apaan? Mata Xiang Tu terbuka lebar. Apakah kamu sakit? Jangan mendekat. Dia merasakan simpul di hatinya, merasakan sesuatu yang buruk. Bukankah orang ini mau? Pria binatang dengan paksa membawanya kembali ke gua, mengabaikan perjuangannya sampai seluruh tubuhnya dipenuhi aromanya. Hanya kemudian dia melepaskan tangannya dengan kepuasan. Tatapan Xiang Tu hampir bisa memuntahkan api. Meskipun tidak mencapai langkah terakhir, bagaimana ini berbeda dari pendudukan total. Dia gemetar karena marah, membelakanginya, pusaran emosi di hatinya. Baici berada di belakangnya, tatapannya tenang. Dia bisa mentolerir semua rengekan kecilnya, tapi tidak pernah kesetiaan, bahkan jika itu hanya pengkhianatan mental. Xiang Tu hanya menyebutkannya sambil lalu, tapi tidak pernah berharap membayar harga setinggi itu. Aku tidak suci, dia menutupi wajahnya, hatinya kacau. Meskipun dia pernah melihat beberapa manga dewasa, ini adalah pengalaman nyata pertamanya. Binatang sebenarnya sangat baik, tapi mereka baru kenal beberapa hari. Bagaimana bisa seperti ini? Dia menggaruk rambutnya dengan frustasi, pikirannya kacau. Apakah dia benar-benar akan menghabiskan sisa hidupnya di dunia primitif ini? Tidak ada rumah, tidak ada keamanan, tidak ada peradaban, bahkan tidak ada sepotong pakaian yang layak. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Baici. Di luar gua, Baici duduk di batu memanggang daging. Melihatnya keluar, dia segera menunjukkan senyuman puas. Xiang Tu, aku menangkap 2 binatang gayagi dan menemukan sarang telur. Apakah kamu suka? Xiang Tu mengabaikannya, tatapannya jatuh pada daging gay yang memanggang di atas api. Benda yang terluka itu 2 kali lebih besar dari ayam di bumi, dan telur-telur di sebelahnya juga sangat besar. Dia menelan, perutnya keroncongan tanpa malu. Xiang Tu, Baici memanggil lagi, tapi dia terus mengabaikannya. Tatapannya menyapu bagian luar gua di mana ada jemuran sederhana, beberapa batu berbentuk tidak teratur, dan kulit binatang terbuka. Dia mendekat, mengambil benda seperti panci, dan tiba-tiba sebuah ide datang padanya. Sup telur. Baici mendekat, matanya cerah. Apakah kamu ingin sup daging? Sup daging gayagi lesat. Xiang Tu memberinya tatapan tajam. Aku tidak mau bicara denganmu. Baici merengut sedih. Xiang Tu, aku binatang. Kamu betina. Kita seharusnya seperti ini. Siapa yang mengizinkanmu memanggilku seperti itu? Dia mengangkat kakinya dan menendangnya, tapi akhirnya terengah kesakitan, dan panci jatuh ke tanah. Baici terkejut dan dengan cepat berlutut untuk memeriksa betisnya. Apakah sakit? Semua binatang begitu tangguh. Lain kali kamu memukulku, beritahu aku agar kamu tidak terluka.
Siang Tu memutar mata karena marah. Apakah kamu terbuat dari batu? Dia tiba-tiba menyadari bahwa mungkin ini takdirnya. Dia telah melakukan dosa dalam kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini adalah untuk menderita di padang gurun ini. Jika dia tidak bisa melarikan diri, maka biarlah. Baici, aku setuju menjadi betinamu, dia tiba-tiba berkata. Baici terkejut. Apa? Jika dia tidak mendengarnya, maka biarlah. Aku ingin sup telur, bantu aku membuatnya. Bagaimana bisa Baici khawatir tentang sup? Bersemangat, dia mengangkatnya dan berputar 2 kali. Kamu berjanji, kan? Siang Tu pusing karena berputar dan memelototinya dengan cemberut. Kamu salah dengar, aku tidak berjanji apa-apa. Tapi Baici tidak peduli. Dia hanya mencium wajahnya. Aku ingin mendengarmu mengatakannya lagi. Dia mendorongnya pergi dan menyodorkan panci ke tangannya. Pergi buat sup telur. Jika kamu membuatku bahagia, aku akan mengatakannya lagi. Mata Baici berbinar. Baik, aku akan. Kemudian Baici menemukan sayuran liar dan buah asam. Meskipun kondisinya sederhana, rasa supnya lezat mengejutkan. Siang Tu mulai merencanakan hari-hari ke depan di pikirannya. Karena dia telah memutuskan untuk tinggal di sini, dia harus merencanakan hidupnya dengan baik. Baici, haruskah kita jalan-jalan besok dan melihat apakah ada hal-hal berguna lainnya? Dia menyarankan. Baici mengangkat kepala, kilauan kegembiraan di matanya. Baik, aku akan membawamu. Siang Tu tersenyum dan tiba-tiba merasa bahwa mungkin dunia primitif ini tidak begitu buruk. Setidaknya dia tidak lagi sendirian. Meskipun pria binatang ini kasar, dia patuh padanya. Mungkin ini takdirnya. Dia kembali ke gua dengan kulit binatang dan mulai memikirkan cara memotongnya. Meskipun dia belum pernah membuat pakaian, dia setidaknya pernah melihat beberapa video, jadi seharusnya tidak sulit. Baici duduk di satu sisi, berkonsentrasi mengasah tulang. Gerakannya sangat halus karena takut merusak tulang. Siang Tu melihatnya menyamping dan tiba-tiba merasakan kehangatan. Baici, bagaimana kamu hidup sebelumnya? Dia bertanya santai. Baici mengangkat kepala dan berpikir. Berburu, makan, tidur, dan sesekali bertarung dengan binatang lain. Siang Tu tidak bisa menahan tawa. Begitu sederhana. Baici juga tersenyum. Sekarang kamu di sini, hidup berbeda. Siang Tu merasakan kehangatan di hatinya dan menundukkan kepala untuk terus bermain dengan kulit binatang. Mungkin ini kehidupan barunya. Omong-omong, Baici, ketika kamu pergi berburu besok, bisakah kamu membantuku mencari bunga? Dia tiba-tiba bertanya. Baici terkejut. Bunga, untuk apa kamu ingin bunga? Siang Tu tersenyum. Untuk dekorasi. Gua terlalu monoton. Bunga akan membuatnya lebih cantik. Baici mengangguk. Baik, aku akan mencarinya untukmu besok. Siang Tu tersenyum puas, tapi hatinya sudah merindukan kedatangan hari esok. Mungkin dunia primitif ini tidak begitu buruk. Baici, sudah diasah belum? Dia bertanya. Baici mengangkat tulang di tangannya. Siap, lihat. Siang Tu mengambil tulang, memeriksanya dengan teliti, dan mengangguk, puas. Tidak buruk, sangat tajam. Baici tersenyum. Itu bagus. Siang Tu mengambil kulit binatang dan mulai memotongnya. Meskipun gerakannya canggung, setidaknya dia punya alat dan merasa lebih percaya diri. Baici duduk di satu sisi, memperhatikannya diam-diam, matanya penuh kelembutan. Saat semakin gelap, Baici meletakkan tulang dan mendongak untuk bertanya, haruskah kita cuci? Siang Tu mengangguk, ya, semakin cepat kita cuci, semakin cepat kita istirahat. Baici mengangkatnya dan terbang menuju tepi sungai. Siang Tu berlutut di tepi sungai untuk cuci tangan dan wajah. Tapi Baici langsung melepas rok kulit binatangnya dan melompat ke sungai. Tidak tahu malu, dia mengutuk dengan suara rendah.
berbalik untuk terus mencuci dirinya. Baici setengah muncul dari air, mata gelapnya bersinar di bawah sinar bulan. Xiang Tu. Jantung Xiang Tu melewatkan 1 detak. Dia mengutuk dirinya sendiri mengapa. Kamu benar-benar cantik. Dia tersenyum dengan tulus. Wajah Xiang Tu memerah. Dia berbalik dan mengabaikannya. Melihat bahwa dia tidak merespons, Baici memercikkan air ke arahnya. Xiang Tu terkena percikan di wajah, berbalik dan memelototinya. Kekanak-kanakan. Setelah mengatakan itu, dia juga mengambil air dan melemparkannya kembali padanya, lalu tertawa terbahak-bahak dan lari. Baici mengusap wajahnya, tersenyum putus asa. Kamu tidak bisa melarikan diri. Xiang Tu berdiri jauh, tangan di pinggang. Kamu pantas mendapatkannya. Baici selesai mandi, memakai rok kulit binatangnya, memeluk pinggangnya, dan terbang menuju puncak gunung. Sinar bulan memandikan puncak gunung, dan bintang-bintang bersinar. Xiang Tu mendongak dan tidak bisa menahan diri untuk berseru, betapa indahnya. Baici berdiri di belakangnya dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu menyukainya? Xiang Tu berpura-pura acuh tak acuh. Tidak apa-apa. Baici tersenyum dan tidak membantahnya. Xiang Tu berbalik untuk melihatnya, merasa sedikit terkejut. Orang ini, yang awalnya tampak garang, sekarang seperti anak laki-laki besar yang canggung. Memang, status betina adalah kuncinya. Baici melihatnya, berpikir apakah dia harus mencoba kawin di puncak gunung yang disebutkan binatang klan merak, tapi melihat postur defensifnya, dia membatalkannya. Kembali di gua, Xiang Tu baru saja berbaring ketika Baici mencoba menyusup masuk. Tidak, tidur di bawah sana. Dia langsung duduk, melindungi tempat tidurnya. Baici mengerutkan kening. Kamu menjanjikanku siang hari. Itu tidak berlaku jika tidak ada upacara. Xiang Tu bersikeras. Baici tidak menyerah. Tidak. Xiang Tu melihatnya. Jika kamu memaksa, aku akan pergi tidur di luar. Baici langsung menggeleng. Dingin di luar dan aku tidak bisa tidur denganmu. Xiang Tu menggertakkan giginya karena marah. Baici menghela napas dan menyerah. Aku hanya akan memelukmu untuk tidur. Apakah itu boleh untuk hari ini? Xiang Tu melihatnya dengan curiga. Benarkah? Baici mengangguk. Benarkah? Xiang Tu memikirkannya dan dengan enggan setuju. Lalu, oke, jika aku tidak mau, kamu tidak bisa menyentuhku. Baici mengangguk. Baik. Xiang Tu menghela napas lega dan berbaring kembali di tempat tidur. Baici dengan lembut memeluknya dan bertanya lembut, Xiang Tu, apakah kamu menyukaiku? Xiang Tu terkejut dan menjawab secara dangkal. Kita baru kenal beberapa hari. Kita akan bicara nanti. Baici tersenyum. Kamu akan menyukaiku di masa depan. Xiang Tu tidak merespons, tapi hatinya sedikit rumit. Orang ini yang awalnya tampak garang sekarang seperti anak laki-laki besar yang canggung. Memang, status betina adalah kuncinya. Baici menepati janjinya. Setiap malam dia hanya memeluknya. Bahkan jika tubuhnya bereaksi, dia menahan diri untuk tidak bergerak. Siang hari, dia sibuk mencari kulit binatang dan berburu untuknya. Setelah beberapa hari, pipi Xiang Tu perlahan membulat. Baici melihat betinanya yang menggemuk dan merasa bahagia. Malam hari, dia memeluknya dan tidak mau melepaskannya. Xiang Tu juga perlahan menurunkan penjagaannya dan bahkan mulai mempertimbangkan mengembangkan hubungan dengannya. Kecuali lingkungan yang buruk, hari-hari ini seperti liburan. Hari ini, Xiang Tu duduk di batu di luar gua menjahit pakaian kecil dan bersiap kembali ke gua untuk mencobanya ketika dia tiba-tiba merasakan dingin di tulang belakangnya. Suara keras sesuatu yang jatuh bergema di luar gua. Xiang Tu pikir Baici telah kembali dan bergegas keluar, tapi melihat binatang asing yang tidak dikenal menatapnya dingin. Kakinya terkunci di tanah dan napasnya terhenti.
Cakar kuat binatang itu menerkam padanya. Dia tidak punya waktu untuk menghindar dan bahunya digenggam erat dan seluruh tubuhnya diangkat ke langit. Baici, tolong! Dia berteriak putus asa, suaranya menghilang dalam angin. Binatang itu terbang dengan sangat cepat dan gua segera menghilang dari pandangannya. Angin bersiul dan bertiup di atas tubuhnya dan bahunya sakit seolah akan patah. Dia menutup matanya putus asa, tapi tiba-tiba rasa enggan muncul di hatinya. Jika dia mati, akankah Baici sedih? Setelah terbang untuk waktu yang tidak diketahui, binatang akhirnya berhenti dan melemparkannya ke dalam sarang jerami kering. Di sampingnya ada beberapa telur putih besar, masing-masing seukuran bangku. Setelah menurunkannya, binatang berbalik dan kembali dengan ular berbisa seukuran paha. Dia menggigit kepala dan setengah tubuh, dan sisa ular dilemparkan ke sarang. Penerbangan yang berkepanjangan telah menyebabkan bahunya berdarah. Angin bertiup dan darah membeku, tapi rasa sakit berlanjut. Dia menahan rasa sakit dan perlahan bangkit, bersandar di tepi sarang untuk melihat keluar. Melihat ini, dia hampir pingsan. Sarang dibangun di atas pohon setinggi 50 meter, dan jatuh berarti kematian pasti. Dia menutupi dadanya dan perlahan duduk kembali di tempat aslinya, berdebat di hatinya apakah melompat dan mati atau tinggal di sini, yang juga tampak seperti jalan buntu. Binatang tidak memperhatikan gerakannya, jelas menganggapnya sebagai cadangan makanan untuk yang muda. Xiang Tu meringkuk di sudut, berdebat antara melompat dan patah leher atau dimakan oleh binatang kecil. Saat dia ragu, sarang tiba-tiba bergetar. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh kembali ke sarang. Binatang juga menjadi cemas dan mengangkat kepalanya untuk mengeluarkan teriakan menusuk. Xiang Tu terlalu dekat. Gendang telinganya langsung tertusuk dan darah mulai mengalir dari telinganya. Dia menyentuh telinganya dan tangannya ditutupi darah. Hatinya dipenuhi putus asa. Selesai, aku akan tuli. Sebelum dia bisa bereaksi, langit tiba-tiba menggelap dan sekelompok binatang terbang mendekat dari kejauhan. Dua dari mereka mengangkat sarang dan terbang bersamanya ke kejauhan. Dia tidak bisa mendengar suara apapun, hanya melihat bahwa binatang ganas di tanah juga melarikan diri dengan panik, dan pohon-pohon ditumbangkan oleh makhluk besar. Pada saat yang sama, Baici kembali ke gua dan menemukan bahwa Xiang Tu hilang. Aroma binatang asing tertinggal di pintu masuk gua. Matanya memerah, terbakar kemarahan. Binatang terkutuk, jika kamu berani menyentuh betina kecilku, aku akan memusnahkan seluruh sukumu. Dia menutup mata dan mencoba merasakan napas Xiang Tu. Tapi aroma samar itu dengan cepat menghilang. Dia menggertakkan giginya dan memutuskan untuk mengambil kesempatan, terbang menuju sarang binatang aneh yang pernah dilewatinya sebelumnya. Xiang Tu, tunggu aku. Dia bertransformasi menjadi binatang dan dengan cepat melintasi langit, berdoa di hatinya bahwa tidak ada yang terjadi. Binatang-binatang itu terbang terhuyung-huyung dan sarangnya seperti piring berputar yang tidak terkendali, membuat Xiang Tu pusing. Kehilangan darah yang berlebihan membuatnya hampir tidak tahan dan penglihatannya menggelap sesekali. Tiba-tiba, seekor binatang mengeluarkan teriakan paus yang menyayat hati, dan sarang langsung miring, dan Xiang Tu dan binatang-binatang kecil jatuh bersama. Dia membuka mata lebar-lebar dan melihat ke bawah dengan ngeri. Itu benar-benar medan perang. Makhluk besar mengamuk melelehkan mulut berdarahnya, membuka dan menutup, langsung menelan seekor binatang. Tyrannosaurus Rex. Pikiran Xiang Tu kacau. Bagaimana bisa ada dinosaurus di benua binatang ini? Ini tidak ilmiah. Dia menutup mata, bersiap untuk mati, tapi takdir seolah ingin mengejeknya. Tiba-tiba, dia jatuh ke punggung binatang berbulu. Benda itu berlari menyelamatkan diri dan tidak menyadari bahwa ada satu orang lagi di punggungnya. Binatang berbulu itu tidak terbang sangat tinggi atau sangat cepat, dan Tyrannosaurus Rex di belakangnya mengejarnya dengan ketat. Kaki tebalnya mengambil langkah berat,
dan kaki depan pendeknya mengayun di udara, meraih mangsa dan memasukkannya ke mulut. Xiang Tu berpegang pada bulu, tidak berani melepaskan, meskipun dia diguncang sampai muntah. Tyrannosaurus Rex hampir menggigit ekor binatang berbulu beberapa kali, tapi setiap kali berhasil menghindarinya dengan sempit. Lengannya sudah mati rasa, dan pemandangan di depan matanya menjadi semakin kabur dalam trans. Dia sepertinya melihat sosok yang familiar terbang ke arahnya. Bai Qi, dia bergumam, merasakan kepedihan di hatinya. Jika dia tahu akan mati begitu cepat, dia tidak seharusnya menolaknya. Dia belum pernah mencoba menjadi wanita sebelum mati. Auman dari Xiang Tu meledak di hatinya. Dia menggeleng, telinganya masih tidak bisa mendengar apa-apa. Halusinasi. Dia tertawa pahit. Tangannya akhirnya terlepas tanpa kekuatan, dan tubuhnya dilempar oleh binatang berbulu. Saat dia pikir dia pasti akan mati, naga hitam besar dengan cepat terbang dan menangkapnya dengan erat. Bai Qi, apakah kamu? Dia menyentuh sisik dingin yang familiar, air matanya mengaburkan penglihatannya. Binatang naga mengaum terus-menerus, Xiang Tu, jangan takut. Aku di sini, aku di sini. Dia tidak bisa mendengar, tapi dia bisa merasakan kehadirannya. Dia berbaring di punggungnya dan bergumam lembut. Bai Qi, ayo cepat pergi. Tyrannosaurus Rex akan memakan kita. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar pingsan. Bai Qi menghela napas lega, melihat Tyrannosaurus Rex yang masih mengamuk, dan matanya dipenuhi niat pembunuh. Jika dia tidak sedang membawa Xiang Tu, dia benar-benar ingin menerjang dan bertarung dengan monster itu sampai mati. Dia terbang bersamanya ke wilayah binatang aneh di mana ada buah kristal salju penyembuh. Binatang-binatang aneh sudah diusir oleh Tyrannosaurus Rex, dan buah-buah kristal salju tidak dijaga. Dia kembali ke bentuk aslinya dan dengan hati-hati menempatkan Xiang Tu di tanah. Melihatnya berlumuran darah, dia merasa sesak karena rasa sakit. Dia menarik segenggam buah kristal salju dan dengan lembut memasukkannya ke mulutnya. Xiang Tu, bertahanlah, dia bergumam lembut, matanya dipenuhi tekad. Meskipun buah kristal salju tidak memiliki efek ajaib dari legenda, sifat obatnya lembut dan bisa menyehatkan tubuh, mendetoksifikasi, dan meningkatkan kondisi fisik. Bisa dianggap sebagai buah serbaguna. Xiang Tu makan 7 atau 8 berturut-turut. Pernapasannya berangsur stabil, dan luka-lukanya mulai sembuh. Bahkan gendang telinga yang rusak juga pulih. Bai Qi mengawasinya, sambil mengambil beberapa binatang ganas yang terinjak-injak untuk mengisi perutnya. Sehari semalam kemudian, Xiang Tu akhirnya terbangun. Tubuhnya tidak lagi punya masalah besar. Dia membuka mata dan melihat Bai Qi di sampingnya, merasakan kehangatan di hatinya. Bai Qi, dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, merasakan kegembiraan hidup. Bai Qi awalnya terkejut lalu memeluknya erat. Xiang Tu, maafkan aku. Aku tidak melindungimu dengan baik. Xiang Tu menggeleng, bukan salahmu. Aku terlalu lemah. Jika kamu tidak datang menyelamatkanku, aku sudah. Jangan katakan kata itu. Bai Qi memotongnya, memeluknya lebih erat. Xiang Tu tersenyum, mengambil wajahnya, dan dengan lembut menciumnya. Bai Qi, terima kasih. Bai Qi terkejut sejenak lalu dengan penuh nafsu mencium bibirnya. Xiang Tu tidak menolak, merespons dengan lembut. Jangan terburu-buru. Ayo kembali ke gua dan bicara. Dia mendorongnya menjauh, wajahnya memerah. Mata Bai Qi berbinar. Xiang Tu, apakah kamu menerima? Dia mengangguk. Ya, aku menerima. Mulai sekarang, aku hanya akan memilikimu sebagai jantanku. Itu bagus sekali. Bai Qi mengangkatnya dengan gembira dan berputar beberapa kali. Jika bukan karena mempertimbangkan kondisi tubuhnya, dia ingin terbang beberapa kali untuk melampiaskan emosi di hatinya. Xiang Tu melihatnya, merasakan manisnya di hati.
Pria binatang ini benar-benar mencintainya, kan? Tiba-tiba, Baici memukul batu besar, dan ekspresinya langsung menjadi serius. Siang Tu, Tyrannosaurus Rex kembali. Aku akan menanganinya. Tyrannosaurus Rex. Siang Tu terkejut. Maksudmu Tyrannosaurus Rex? Dia begitu besar. Bagaimana kamu bisa mengalahkannya? Baici menggeleng. Percayai aku harus membalas dendam hari itu. Tapi yang menangkapku adalah binatang berekor satu, bukan Tyrannosaurus Rex. Siang Tu menjadi cemas. Tunggu aku di sini. Jangan bergerak. Baici kembali ke bentuk binatang, terbang ke udara, meliriknya untuk terakhir kali, dan menghilang ke kejauhan. Siang Tu menginjak kakinya dengan marah, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Dia duduk di tempat tinggi, lingkungannya kosong kecuali tumpukan buah kristal salju. Dia mengambil satu dan menggigit besar-besar, mengutuk di hatinya. Ketika dia kembali, aku harus mengajarinya pelajaran yang baik. Auman Tyrannosaurus Rex terdengar dari kejauhan, dan hati Siang Tu naik ke tenggorokannya. Siang Tu tidak tahu bahwa pria binatang tidak pernah mundur dengan mudah kecuali lawannya terlalu kuat untuk dilawan. Baici saat itu memiliki semangat bertarung yang sangat tinggi. Tradisi pria binatang adalah jantan harus berburu binatang ganas dan menyerahkan gigi atau kulit mereka kepada betina untuk menunjukkan kekuatan mereka. Munculnya Tyrannosaurus Rex adalah kesempatan ilahi. Wanita itu hanya ingin makan buah, tapi ditinggalkan dengan kejam oleh tunangannya dan dikucilkan secara kolektif oleh semua betina lain. Wanita yang mencari kematian dengan melompat dari tebing diselamatkan. Tak terduga, binatang naga yang menyelamatkannya adalah putra yang lama hilang dari pemimpin tim. Tidak hanya dia terus-menerus ingin menempel padanya dengan berbagai cara setiap hari, tapi dia juga juru bicara liar untuk cuka tua Siang Tu. Setelah Baici menyelamatkannya lagi, Siang Tu akhirnya setuju untuk bersamanya. Baici yang bersemangat langsung bergegas menuju Tyrannosaurus Rex. Dia ingin membuktikan dirinya dengan pertempuran yang mengasyikkan. Siang Tu mendengarkan auman jauh, hatinya dipenuhi kecemasan. Dia mengunyah buah kristal salju emas, diam-diam mengutuk Baici karena tidak hidup dengan baik dan bersikeras mencari kematian. Dia tidak benar, juga tidak salah. Setiap kali dia mendengar auman, hatinya mengencang sedikit. Malam tiba, dan suara pertempuran jauh berangsur memudar. Hati Siang Tu tenggelam. Dia mondar-mandir dengan gelisah, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan pria binatang bodoh itu. Apakah dia menang? Saat sinar bulan turun, hatinya semakin dingin. Dia memaksa dirinya untuk tidak terlalu memikirkan. Baici begitu kuat, dia pasti baik-baik saja. Di malam yang dalam, Siang Tu bersandar pada batu, tatapannya tertuju pada arah kepergian Baici. Puluhan buah kristal salju telah dimakan. Tubuhnya terasa jauh lebih ringan, tapi hatinya menjadi lebih berat. Akhirnya, dalam kegelapan, binatang naga berlumuran darah perlahan terbang kembali. Siang Tu dengan bersemangat melambaikan tangan dan berteriak, "Baici, aku di sini." Baici tidak berkata apa-apa, dengan lembut meraih kulit binatangnya dengan cakarnya, membawanya pergi dari tempat itu. Siang Tu diam-diam berpegang pada cakar binatang, merasakan kelelahan Baici, hatinya dipenuhi kelembutan.